Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Penglaris Tahu Wale. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pak Dimas merasa letih setelah seharian berkeliling menjual tahu wale. Tetapi senyum anaknya, Hasila yang ceria saat menerima jajanan darinya seolah menghapuskan semua rasa lelah. Hasila dengan mata yang berbinar-binar segera membuka bungkus ciki itu dan memulai menikmati cemilan favoritnya. Sementara itu suara air dari kamar mandi masih terdengar, menandakan Puput anak sulungnya masih belum selesai mandi. Pak Dimas kemudian duduk kembali di kursi kayu depan televisi, mengamati Hasila yang asik bermain masak-masakan. Dia merasa bersyukur meskipun dagangan hari ini tidak habis seluruhnya, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ia merenung sejenak, mengingat betapa sulitnya mencari nafkah. Namun senyum keluarganya selalu memberikan kekuatan baru baginya. Tidak lama kemudian, Puput keluar dari kamar mandi dengan handuk yang masih melilit di kepalanya. Ia langsung bergabung dengan ayah dan adiknya di ruang tengah. "Udah mandi ya, Put? Bantuin ibu di dapur yuk," ucap Pak Dimas dengan lembut. Puput mengangguk sambil tersenyum, kemudian beranjak ke dapur untuk membantu ibunya. Pak Dimas mengambil nafas dalam-dalam, merasakan kehangatan keluarganya yang selalu menjadi penopang hidupnya. Meskipun sederhana, kebersamaan mereka adalah anugerah yang tak ternilai. Ia tahu, selalu mereka bersama, segala kesulitan akan terasa lebih ringan. Malam itu, mereka menikmati makan malam sederhana bersama. Tumis kangkung, tempe goreng, dan canda tawa menjadi penutup hari yang melelahkan namun penuh makna. Pak Dimas merasa puas dan bersyukur, karena dalam kesederhanaan inilah ia menemukan kebahagiaan sejati. Pak Dimas duduk termenung sejenak di ruang tamu setelah mendengar keluh kesah istrinya, Bu Muni, tentang kebutuhan rumah tangga yang semakin mendesak. Ia merasa berat hati karena belum mampu memberikan yang terbaik untuk keluarganya, terutama untuk kedua anaknya yang begitu disayangi. Rasa bersalah menghimpit hatinya, namun semangat dari istrinya membuatnya kembali bangkit. "Bu, nanti setelah dagangan Bapak laku keras, kita akan beli semua yang anak-anak butuhkan, termasuk susu untuk Hasila. Bapak janji," ucap Pak Dimas dengan nada yang tulus, meski ia sendiri merasa khawatir. Malam itu, setelah Bu Muni dan Pak Dimas selesai menghitung uang hasil jualan, mereka saling menguatkan satu sama lain. Meskipun pendapatan mereka pas-pasan, namun cinta dan dukungan mereka sebagai pasangan membuat semua beban terasa lebih ringan. Keesokan paginya, dengan semangat baru, Pak Dimas bangun lebih pagi dari biasanya. Ia langsung pergi ke pasar untuk menggiling daging dan tahu bahan penting untuk tahu wale yang akan dijualnya hari itu. Pak Dimas berharap dengan menambah sedikit daging pada tahu walenya, dagangannya bisa lebih diminati pembeli. Sepulang dari pasar, Pak Dimas mendapati Bu Muni sedang sibuk menyiapkan sarapan sementara Puput tengah bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Hasila si kecil yang selalu ceria masih terlelap di tempat tidur. Pak Dimas segera memulai pekerjaannya, membuat adonan tahu wale dengan penuh semangat, berharap dagangannya hari ini bisa laris manis daripada kemarin. Di sela-sela itu, Bu Muni mengingatkan Puput untuk menunggu pulang sekolah sebelum membeli tas dan sepatu baru. "Iya Bu, nanti setelah pulang sekolah aku beli barang Bapak," jawab Puput dengan senyum manisnya, mencium tangan ibunya sebelum berangkat sekolah. Pak Dimas yang mendengar percakapan itu tersenyum tipis.
Ada rasa haru dalam hatinya melihat anak-anaknya yang selalu mengerti keadaan keluarganya. Dengan tekad yang semakin bulat, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti dia akan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Setelah Puput berangkat sekolah, Pak Dimas melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu, Bu Muni kembali mengurus rumah tangga dan menyiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan keluarga. Mereka bekerja sama, berjuang bersama demi masa depan yang lebih baik, dengan keyakinan bahwa usaha keras mereka tidak akan sia-sia. Hari itu, Pak Dimas berkeliling kampung lagi, seperti biasanya, namun kali ini dengan semangat yang lebih besar. Dia percaya, meskipun hidup penuh tantangan, cinta dan doa dari keluarganya adalah kekuatan yang tidak akan pernah padam. Pak Dimas hanya menghela nafas panjang sebelum menjawab. Hari ini jualannya agak habis, Bu. Padahal tadi Bapak udah berusaha bikin lebih banyak. Berharap bisa laku semua. Tapi ternyata cuma separuh yang terjual. Bu Muni yang duduk di sampingnya meletakkan tangan di bahu suaminya. Mencoba memberikan dukungan. Gak apa-apa, Pak. Namanya juga usaha. Kadang laku, kadang enggak. Yang penting Bapak udah berusaha. Mungkin besok rezekinya lebih besar. Pak Dimas tersenyum tipis meskipun hatinya merasa lebih berat. Iya Bu, Bapak cuma sedih aja. Belum bisa ngasih lebih banyak buat kalian. Apalagi tadi Puput minta tas dan sepatu baru. Sementara hasil jualan hari ini kurang. Bu Muni menggeleng pelan. Pak, yang penting kita bisa makan dan kebutuhan dasar kita terpenuhi. Puput sama Asila juga ngerti kok keadaan kita. Gak usah dipikirin terlalu dalam, Pak. Yang penting kita tetap sehat dan bersama-sama. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati keheningan sore yang ditemani suara angin yang berhembus pelan. Pak Dimas merasakan beban di pundaknya, sedikit berkurang berkat dukungan istrinya. Tak lama kemudian terdengar suara tawa Asila dari dalam rumah. Si kecil itu baru saja terbangun dari tidur siangnya yang terlihat ceria, meski tanpa susu yang biasanya ia minta. Melihat putrinya yang tetap ceria meski dalam keadaan terbatas, Pak Dimas merasa hatinya sedikit lebih ringan. Bu, Bapak janji besok bakal lebih semangat lagi jualannya, biar dagangan kita cepat habis dan kita bisa beli kebutuhan anak-anak, ucap Pak Dimas dengan nada lebih optimis. Bu Muni tersenyum. Iya Pak. Yang penting kita terus berusaha dan berdoa. Insya Allah rezeki kita bakal ada jalannya sendiri. Pak Dimas mengangguk setuju, merasa mendapat kekuatan baru dari istri dan anak-anaknya. Dengan semangat yang diperbaharui, dia tekad untuk terus berusaha yang terbaik, yakni bahwa suatu hari nanti, usaha kerasnya akan membuahkan hasil yang lebih baik untuk keluarganya. Pak Dimas mendengarkan dengan seksama obrolan dua bocah SMA yang sedang membahas soal pelet. Mereka berbicara dengan nada bercanda, namun ada sesuatu dalam nada mereka yang membuat Pak Dimas merasa tidak nyaman. Seriusan lu pakai pelet? Emang bisa ya? Salah satu bocah bertanya. Ya bisa lah, asal tahu caranya. Gue sih cuma buat iseng aja biar dia suka sama gue. Gak pakai tumbal kok, cuma butuh barang miliknya aja, jawab yang satu lagi sambil tertawa kecil. Pak Dimas merasa hatinya berdebar mendengar obrolan tersebut. Ia tahu betul kalau hal-hal seperti itu tidak seharusnya dijadikan bahan mainan, apalagi kalau menyangkut sesuatu yang supranatural. Namun, di dalam benaknya yang semakin gelisah, ia juga tidak bisa menghilangkan pikiran tentang penglarisan yang sempat muncul tadi malam. Kalau buat dagangan bisa juga gak ya? Asal gak ada tumbal, gumam Pak Dimas dalam hati. Meskipun ia tahu kalau ia yang pikirkan ini salah. Setelah bocah-bocah itu pergi, Pak Dimas mencoba mengalihkan pikirannya dari topik tersebut. Ia bangkit dari tempat duduknya, menghabiskan es teh yang tinggal setengah, lalu melanjutkan perjualan. Namun sepanjang hari itu, pikirannya terusik oleh ide tentang penglarisan dan pelet yang dibicarakan bocah-bocah tadi. Ia merasa semakin penasaran, namun juga dihantui oleh rasa takut dan keraguan. Malam harinya, setelah selesai berjualan dan pulang ke rumah, Pak Dimas kembali termenung di depan teras rumahnya. Kopi hitam hangat di tangannya tidak mampu menghangatkan hatinya yang gelisah.
Angin malam berhembus pelan, membawa dingin yang membuatnya semakin tak tenang. Pak Dimas merasa seakan-akan ada dua suara di dalam kepalanya yang berdebat. Satu suara meminta untuk mencari jalan cepat dengan mencoba penglarisan. Sementara suara lainnya mengingatkan betapa berbahayanya jalan itu, apalagi jika melibatkan hal-hal mistis. Akhirnya, Pak Dimas memutuskan untuk tidur lebih awal malam itu, mencoba untuk mengistirahatkan pikirannya yang penuh kebimbangan. Namun, keputusannya yang akan ia buat besok harinya akan menentukan arah hidupnya dan keluarganya. Apakah ia akan mencari jalan mudah dengan risiko besar atau tetap berpegang teguh pada prinsipnya, meski harus menempuh jalan yang lebih sulit dan lambat. Di balik tidur yang gelisah, Pak Dimas berdoa dalam hati, berharap agar diberi petunjuk yang benar dan tidak tersesat dalam godaan yang datang bertubi-tubi. Mbah Jalut mengangguk pelan sambil memperhatikan Pak Dimas dengan mata tajam. Kalau cuma mau dagangan laris, itu hal yang mudah. Banyak yang datang ke sini minta hal serupa, ujar Mbah Jalut dengan suara berat. Pak Dimas merasa sedikit lega mendengar hal itu. Lalu apa yang harus saya lakukan, Mbah? Tanyanya. Mbah Jalut menatapnya sejenak sebelum berbicara. Ada beberapa cara untuk membuat daganganmu laris, tapi semua itu membutuhkan pengorbanan. Tidak ada yang instan dan tanpa risiko. Pak Dimas menjadi cemas mendengar kata pengorbanan. Pengorbanan seperti apa, Mbah? Tanyanya dengan hati-hati. Mbah Jalut tersenyum samar. Tenang saja, pengorbanan ini tidak melibatkan darah atau tumbal besar. Untuk dagangan laris, yang diperlukan hanya sesajen kecil dan ritual yang harus kau lakukan setiap hari. Pak Dimas menarik nafas lega. Kalau begitu, saya mau melakukannya. Apa yang harus saya siapkan? Mbah Jalut mengangguk dan mulai menjelaskan. Kau perlu menyediakan kembang setaman, kemenyan dan beberapa makanan kecil setiap hari sebagai sesajen. Letakkan sesajen itu di tempat usahamu setiap pagi sebelum kau mulai berdagang. Jangan lupa juga untuk membakar kemenyan saat membuka lapakmu. Selain itu, ada mantra yang harus kau ucapkan setiap kali kau membuka gerobak daganganmu. Pak Dimas mendengarkan dengan seksama dan mencatat semua yang dikatakan Mbah Jalut. Apakah hanya itu, Mbah? Mbah Jalut mengangguk. Iya, hanya itu. Tapi ingat, jangan pernah lupa memberikan sesajen setiap hari. Kau lupa, bisa-bisa daganganmu malah sepi dan usahamu tidak berhasil. Pak Dimas mengangguk dengan yakin. Baik, Mbah, saya akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Setelah memberikan sejumlah uang sebagai biaya konsultasi, Pak Dimas pun pamit pulang. Di perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi dengan bayangan dagangan yang laris manis. Dia merasa penuh harapan bahwa hidupnya akan berubah menjadi lebih baik setelah ini. Sesampainya di rumah, Pak Dimas menceritakan kepada Bu Muni bahwa dia sudah bertemu dengan seseorang yang bisa membantunya. Namun, dia tidak menceritakan secara detail tentang penglarisan tersebut. Hanya mengatakan bahwa ada ritual kecil yang harus dia lakukan setiap hari. Keesokan harinya, Pak Dimas mulai menjalankan ritual yang diajarkan oleh Mbah Jalut. Dia mengikuti semua petunjuk dengan teliti, berharap bahwa ini akan membawa keberuntungan bagi dagangannya. Hari-hari berlalu dan perlahan-lahan dagangan tahu wale Pak Dimas mulai semakin laris. Pembeli datang lebih banyak dari biasanya dan setiap hari tahu wale yang dia jual selalu habis terjual. Namun, di balik kesuksesan itu, ada sesuatu yang mengganjal di hati Pak Dimas. Setiap kali dia menyiapkan sesajen dan mengucapkan mantra, ada perasaan aneh yang membuatnya merasa tidak nyaman. Meskipun begitu, dia terus melakukannya, mengingat kesuksesan yang telah dia raih. Tetapi seiring waktu, Pak Dimas mulai merasakan kehadiran yang tidak biasa di sekitarnya. Kadang-kadang dia merasa seperti ada yang mengawasi, terutama saat dia menyiapkan sesajen. Bayangan kelam mulai menghantui pikirannya, dan dia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan penglarisan yang dia lakukan.
Pak Dimas mengikuti segala instruksi dan berjalut dengan hati-hati, meskipun perasaannya campur aduk antara takut, bersemangat, dan merasa bersalah. Dia tahu apa yang dilakukannya bukanlah sesuatu yang baik, tetapi ambisinya untuk cepat kaya mengalahkan rasa takut dan penyesalannya. Setelah mencampurkan daging tikus dan bubuk melati ke dalam adonan tahu wali, Pak Dimas melanjutkan proses pembuatan tahu wali seperti biasa. Selesai semuanya, dia menyimpan tahu wali tersebut dan bersiap untuk berjalan esok hari. Malam itu dia tidur dengan pikiran berputar-putar, bertanya-tanya apakah usaha ini benar-benar akan berhasil. Keesokan harinya Pak Dimas membuka lapaknya dengan perasaan penuh harap. Dia menyiapkan tahu wali yang telah dicampur dengan bahan-bahan yang diberikan Mbah Jalut dan mulai menunggu pembeli. Awalnya dagangannya terlihat biasa saja, namun seiring berjalannya waktu, Pak Dimas mulai menyadari sesuatu yang aneh. Pembelinya semakin banyak dan semua orang tampak sangat menikmati tahu walinya. Tak lama, tahu walinya habis terjual, bahkan beberapa orang sampai mengantri untuk membelinya. Pak Dimas merasa sangat senang, tetapi di balik kegembiraannya, dia merasa ada sesuatu yang janggal. Namun dia menepis perasaan itu dan fokus pada keberhasilan dagangannya. Hari demi hari, tahu wali Pak Dimas semakin laris, uangnya bertambah banyak dan ia merasa semua yang dia lakukan tidak sia-sia. Namun, semakin sukses dagangannya, semakin sering pula dia merasa terganggu dengan perasaan bersalah dan bayangan tikus yang terus menghantui pikirannya. Suatu malam, saat sedang tidur, Pak Dimas bermimpi buruk. Dia melihat sosok tikus raksasa yang mengejarnya di dalam mimpi. Tikus itu tampak marah dan terus mendekat, membuat Pak Dimas ketakutan. Saat dia terbangun dengan keringat dingin, Pak Dimas merasa ketakutan dan bingung. Apakah ini adalah tanda dari apa yang telah dilakukannya? Mimpi buruk itu terus menghantui Pak Dimas setiap malam, membuatnya semakin tidak tenang. Di sisi lain, kesuksesan dagangannya semakin melonjak, tetapi hatinya mulai merasa tercekik oleh rasa takut dan bersalah. Pak Dimas mulai berpikir ulang tentang semua yang telah dia lakukan. Namun, dia terjebak dalam dilema karena dia sudah terlalu jauh terlibat dalam pesugihan itu. Pertanyaan besar yang muncul di benaknya adalah, apakah dia harus terus melanjutkan atau berhenti sebelum semuanya terlambat? Pilihan itu semakin sulit karena setiap kali dia berusaha untuk berhenti, ada saja godaan yang membuat angin tetap melanjutkan, terutama saat melihat uang yang semakin banyak di tangannya. Malam itu saat Asila sedang asyik bermain boneka Barbie di kamarnya, tiba-tiba suasana menjadi aneh. Lampu di kamarnya berkedip-kedip seolah-olah ada yang mencoba mengganggunya. Asila merasa bulu kuduknya meremang, namun dia mencoba untuk tetap tenang dan melanjutkan bermain. Tetapi ketika dia melihat ke arah cermin di kamarnya, dia melihat bayangan yang bukan miliknya. Di cermin dia melihat sosok tinggi besar dengan mata merah menyala, mirip dengan sosok yang dilihatnya beberapa malam sebelumnya. Sosok itu hanya berdiri di sana, mengamati Asila dengan tatapan dingin. Asila tidak bisa bergerak, tubuhnya terasa beku karena ketakutan. Sosok itu mulai bergerak perlahan mendekati Asila melalui cermin, seolah ingin keluar dari cermin dan menghampirinya. Asila pun menjadi sekeras-kerasnya, tetapi suaranya seperti tertelan dalam keheningan malam. Puput, kakaknya yang sedang menonton TV di ruang tengah, mendengar jeritan Asila dan segera berlari menuju ke kamar adiknya. Saat Puput membuka pintu kamar, dia hanya melihat Asila yang menangis ketakutan di sudut kamar, memeluk erat boneka Barbie-nya. Puput mencoba menenangkan adiknya, tetapi Asila hanya bisa mengatakan bahwa ada hantu di cermin. Puput melihat ke arah cermin namun tidak melihat apapun selain bayangan dirinya dan Asila. Dengan lembut Puput membawa Asila keluar dari kamar dan mereka berdua tidur bersama di ruang tamu. Keesokan harinya, ketika Pak Dimas dan Bu Muni kembali ke rumah, Asila menceritakan kejadian menyeramkan tersebut. Bu Muni yang sudah sering mendengar cerita serupa dari Asila, mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah mereka. Namun, Pak Dimas hanya menyuruh Asila untuk tidak berpikir macam-macam dan mengatakan bahwa semua itu hanya imajinasi anak kecil.
Namun dalam hati, Pak Dimas merasa was-was. Dia tahu bahwa semua itu mungkin berkaitan dengan apa yang telah dilakukannya selama ini. Tapi ambisinya untuk menjadi kaya dan menjaga keberhasilan usaha tahu waliknya membuatnya memilih untuk mengabaikan perasaan bersalah dan ketakutannya sendiri. Setiap malam, gangguan-gangguan tersebut semakin sering muncul. Tidak hanya mengganggu Asila, tetapi juga Pak Dimas. Bau busuk yang sama, suara-suara misterius, dan penampakan sosok menakutkan itu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Tapi Pak Dimas tetap teguh dengan keputusannya, meskipun dia sadar bahwa semua ini adalah harga yang harus dia bayar untuk pesugihannya. Pak Dimas jatuh pingsan dengan tubuh yang tak berdaya, terbaring di lantai kamar. Saat itu malam semakin larut, dan di luar sana hanya terdengar suara angin yang berhembus pelan, seakan ikut merasakan ketegangan yang sedang terjadi di rumah Pak Dimas. Bu Muni yang tengah tidur di kamar sebelah dengan Asila dan Pupu tiba-tiba terbangun, karena perasaan tidak enak yang menghantui pikirannya. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan tanpa ragu, dia segera bangun dan menuju ke kamar suaminya. Setibanya di kamar, Bu Muni terkejut melihat suaminya yang terpakar di lantai dengan wajah pucat. Panik, dia segera memanggil tetangga untuk meminta bantuan. Beberapa tetangga yang mendengar teriakan Bu Muni segera datang dan membantu mengangkat Pak Dimas ke atas tempat tidur. Pak Dimas makin tak sadarkan diri dan tubuhnya terasa dingin. Bu Muni sangat khawatir, namun dia juga bingung apa yang sebenarnya telah terjadi pada suaminya. Tetangga mereka menyarankan untuk memanggil dukun kampung yang dikenal bisa menangani hal-hal gaib. Beberapa saat kemudian, dukun itu datang dan langsung melihat keadaan Pak Dimas. Dukun tersebut memasang wajah serius dan setelah melihat tanda-tanda yang ada, dia menggumam, "Ini pengaruh dari pesugihan. Dimas terikat janji yang tidak bisa dia tepati." Bu Muni terkejut mendengar penjelasan tersebut. Dia tidak pernah tahu bahwa suaminya terlibat dalam sesuatu yang begitu berbahaya. Dukun tersebut kemudian melakukan ritual sederhana untuk membangunkan Pak Dimas. Setelah beberapa upaya, akhirnya Pak Dimas sadar, namun dia masih tampak sangat lemah. Dengan suara gemetar, Pak Dimas menceritakan semuanya kepada Bu Muni dan dukun itu tentang pesugihan yang dia lakukan, tentang tumbal yang diminta oleh sosok gaib, dan bagaimana dia belum berhasil memenuhi permintaan tersebut. Dukun itu menghela nafas panjang dan berkata, "Kamu telah membuat kesalahan besar, Dimas. Jika tidak segera bertindak, keluargamu dalam bahaya besar." Bu Muni yang mendengar semua itu hanya bisa menangis. Dia tidak menyangka suaminya telah terjerumus ke dalam hal semacam itu. Dukun tersebut kemudian memberikan nasihat kepada Pak Dimas bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya adalah dengan menghentikan pesugihan tersebut dan meminta ampunan kepada Yang Maha Kuasa. Namun itu tidak akan mudah. Dukun tersebut memperingatkan bahwa sosok gaib yang terlibat dalam pesugihan ini tidak akan membiarkan mereka lepas begitu saja. Mereka harus bersiap menghadapi gangguan yang mungkin akan semakin instan. Sejak malam itu, keluarga Pak Dimas hidup dalam ketakutan. Setiap malam, suara-suara aneh dan sosok-sosok menyeramkan mulai muncul di rumah mereka. Anak-anak mereka terutama Asila menjadi semakin rewel dan ketakutan. Pak Dimas sendiri merasa semakin lemah setiap harinya, seolah-olah ada sesuatu yang terus-menerus menyedot energinya. Pak Dimas menyadari bahwa waktunya hampir habis. Dia harus menemukan cara untuk menghentikan semua ini sebelum semuanya terlambat. Namun, dengan tubuh yang semakin lemah dan tekanan yang semakin besar dari sosok gaib itu, dia tidak tahu apakah dia masih punya cukup kekuatan untuk melawan. Pada suatu malam ketika situasi sudah semakin kritis, Pak Dimas memutuskan untuk pergi ke tempat dukun tersebut untuk meminta bantuan terakhir. Dengan sisa-sisa kekuatannya, dia bertekad untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk menyelamatkan keluarganya, meskipun itu berarti harus mengorbankan dirinya sendiri. Setelah kejadian yang mengerikan itu, kehidupan Pak Dimas dan keluarganya mulai membaik. Ustadz Syafiq dengan kepawaiannya berhasil mengusir sosok gaib dari tubuh Pak Dimas dan memulihkan kesehatan pria tersebut.
Meskipun masa-masa sulit yang mereka lewati meninggalkan bekas, mereka semua berusaha keras untuk memulai kembali dari awal. Pak Dimas, yang telah mengalami kesadaran mendalam akan kesalahannya, memutuskan untuk memperbaiki hidupnya. Dia berhenti dari praktik dagang yang mengandung unsur pesugihan dan kembali berjualan dengan cara yang halal. Meski hasil dagangannya tidak sebesar dulu, dia dan keluarganya tetap bersyukur atas setiap rezeki yang mereka terima. Bu Muni dan anak-anaknya, Asila dan Puput merasa lebih tenang dan bahagia. Kehidupan mereka yang sebelumnya penuh ketegangan dan ketakutan, kini perlahan kembali normal. Puput yang sebelumnya merasa cemas dan ketakutan, kini menjadi remaja yang bersemangat dan sukses. Dia lulus SMA dengan baik dan mendapatkan beasiswa untuk kuliah di kampus idamannya. Pak Dimas dan Bu Muni sangat bangga dengan pencapaian Puput. Mereka berusaha keras untuk mendukungnya, termasuk dalam hal biaya kuliah dan uang jajan. Mereka menyadari betapa berartinya keluarga dan bagaimana kebahagiaan dan kesuksesan anak-anak mereka merupakan hasil dari usaha dan doa tulus. Setiap malam, mereka bersyukur atas kehidupan yang mereka miliki dan berdoa agar masa lalu yang kelam tidak kembali menghantui mereka. Pak Dimas dan Bu Muni juga semakin dekat dengan komunitas mereka dan sering berbagi pengalaman serta pelajaran hidup dengan orang-orang di sekitar mereka. Dalam perjalanan hidup yang penuh liku-liku, mereka belajar banyak tentang pentingnya kejujuran, kerja keras, dan ketulusan dalam menjalani kehidupan. Meskipun ada masa-masa sulit, mereka berhasil menemukan jalan keluar dan membangun kehidupan baru dengan cara yang lebih baik dan penuh berkah. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Istana Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.